pertama. Anak yang kedua bahkan pun udah pernah operasi hernia, itu bawaan lahir lah. Tapi pernah saya lihat sebelum diperhatiin tuh jahitannya. Bikinlah saya surat kesepakatan lagi. Kenapa? Karena istri saya saat itu, Kiai Guru, mohon maaf, pernah hilang. Anak saya dibawa dari tanggal 7 April sampai tanggal 16 April 2016. Berapa hari nih? 7 sampai 16, 9 hari. Gak dikasih informasi, gak dikasih kabar, tanpa info sedikit pun. Sedikit pun. Saya bingung kan, namanya bapak nyariin anak kemana? Saya curhat di Bang Muslim. Gimana ya? Saya takut anak saya kenapa-napa. Namanya selama ini saya nafkahin, saya bela-belain segala macam. Bikinlah perjanjian di sini. Ini pertanggal Senin 25 April 2016. Yang pada di sini ada yang pertama, mengingat pihak kedua pernah membawa anak dan memutus serta menutup semua komunikasi dengan pihak penuh dari tanggal sekian, sama sekali nggak ada akses. Pada poin berikutnya adalah juga tanda tangan di atas materai. Ada kalimat kewajiban orang tua untuk membuat nyaman anak pasca bercerai. Jadi kalimat pasca bercerai itu udah ada di sini dari bulan 25 April 2016. Jadi ketika saya gugat, ya, dan pernah ditawarkan ya Bang Muslim, kalau memang Bunda sudah bulat untuk pisah karena dia memang minta terus, ya udah secara baik-baik aja, nggak usah rame-rame, nggak usah ada media, nanti diurus selesai udah. Tapi justru malah dia yang bilang gimana, ya udah gugat aja, ajukan ke pengadilan, nanti saya hadir. Oh ya sudah, bulan April. Yang berikutnya, ini dikit-dikit aja. Ketika saya dibilang nyulik anak, mohon maaf, saya membuka komunikasi kok sama istri saya. Chatnya ada banyak di sini tuh, ada berapa lembar. Nggak mungkin saya bawa satu-satu. Kalau saya membuka ruang sama dia itu untuk komunikasi, untuk ketemu, video call dan lain sebagainya. Nyatanya bagaimana? Kenapa? Nih. Kan dia nelfon. Berkomunikasi sama izinin aku buat nggak berpisah sama mereka. Saya bilang, habis cek jahitan di Milkan Kelapa Gading, barusan telepon udah pada tidur. Aku lagi acara di Bandung malam ini, tenang aja. Di rumah banyak yang nemenin, ada mama, ibu, ayu. Bahkan saya kasih nomor handphone semua orang di rumah saya. Jadi sebenarnya nggak ada tuh istilah untuk komunikasi. Bawa anak tadi tanggal berapa tuh? Janjian di sini saya lupa. 7 April sampai 16 April tanpa ada kabar sedikit. Dia ngomong, inilah yang menyebabkan saya harus angkat bicara karena mohon maaf lahir batin, Bunda Ina Rahman, saudara saya, sahabat saya, yang juga pernah ngaji sama saya, ya, sama sebenarnya. Kan istri saya tuh minta 3 hal. Handphone bisa dibuka, jadwal harus tahu, keuangan harus tahu. Jadwal dan keuangan udah dibahas tadi ya, itu di handling sama manajemen. Karena istri saya nggak punya hubungan yang baik dengan adik saya, akhirnya ketika saya suruh minta dia nggak berani. Perkara handphone, bukan saya nggak ngasih, belum mah handphone silakan, uang dia pegang, jadwal pegang. Tapi dalam perjalanannya jadi lebih banyak mudorot nih. Hubungan saya dengan banyak pihak jadi nggak baik karena cemburu yang terlalu berlebihan. Saya bilang handphone biar saya ngatur. Kan udah ada perjanjian. Kalau saya melanggar silakan. Rumah jadi milik kamu, hak asuh silakan. Ini bukti jadwal juga ada banyak. Dia sudah serah terima ke adik saya sebenarnya. Jelas. Ya udah jadwal Ajiki Ojan yang megang, istiqomah biar kakak saja. Istiqomah yang dimaksudkan. Ini bukti chat banyak lagi. Ini bukti chat kalau mama saya ngasih kesempatan ke dia untuk ketemu anak dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya tanggal 22 ya, saya dengar berita katanya istri
istri saya mau balik, mau bujuk, dia live, dia wawancara di mana-mana. Padahal kan statusnya masih istri saya, karena status masih istri harusnya bilang gitu. Ya sudah, saya udah mau pusing lah, saya udah sering pusingin. Jadi tambah pusing kan repot, saya masih banyak urusan, mana mau bulan puasa gitu kan. Nah, lawyer saya SMS, dan buktinya ada dari tanggal 20 ya bang, tanggal 22 itu, ayo kalau bunda mau akur, mau balik lagi, kita buka ruang kesempatan untuk ketemu. Ada tokoh agama, ada lawyer, ngumpul bareng jadi satu. Itu kita janjian jam 8, dikabarin 20, mediasi di luar formal ya, ini mediasi keluarga. Itu kita janjian 8 sampai jam 10. Jam 7:22 beliau menyampaikan, Assalamualaikum Pak, mohon maaf lahir batin, saya belum bisa hadir di sana karena pengacara saya nggak bisa hadir juga, karena saya lagi nggak ada acara, bla bla segala macam, intinya nggak hadir. Padahal mah kalau memang dia ngomong secara live dan diwawancara mau akur, emang nggak datang, gitu kan? Kan cuma pengacara yang kawin sama saya, bukan gitu. Jadi memang dia, nah itu sudah sampaikan. Nah akhirnya menurut saya bukti inilah yang selama ini saya simpan. Bahkan untuk memori itu saya punya, untuk bukti audio, video, dan capture saya simpan di flash disk ini hampir setengah giga. Jadi pembicaraan saya by phone dan lain sebagainya. Dan kalau dia bilang saya menculik, kita coba dengerin ketika mama saya tanya sama dia kenapa kita dibilang menculik. Ini ada rekamannya sedikit saya kasih supaya teman-teman paham. Mudah-mudahan nunggunya nggak nanti. Di mana? Apa? Tata di mana? Masih di Cianjur. Enggak, Tata kan dari kemarin mama SMS kalau mau ketemu Win, ayo ketemu. Dari sebelum lebaran mau ngomong. Tapi kok kenapa Tata ngomong di mana-mana bilangnya susah ketemu Win, nggak bisa komunikasi. Mama kan telepon dari Tata. Siapa yang bilang ya, Tata kan bilang itu. Itu mama nonton infotainment kok. Kamu bikin statement apa-apa, Mama dari terakhir media Udah Tata sama Inara kemarin ngomong. bukan Tata, itu mah Tata. Itu siapa orang gambar Tata kok? Maksudnya bukan Tata yang ngomong, Inara mungkin yang ngomong, karena Tata kan pengen ketemu anak. Memang Tata udah ngomong sama Abi, maksudnya itu anak mau bedain barang aja, sama-sama yang ngurus kan kita orang tuanya gitu loh, Mama. Kita Itu juga kan Kak, yang ngurus juga Abi, bukan mama, karena kalau Abi nggak ikut Tata. Jadi jelas ya, saya nggak tahu siapa yang ngomong. Apa yang ngomong istri, apa yang ngomong Bunda Ina Rahman. Satu lagi yang harus saya sampaikan bahwa saya itu sudah sering menasihati istri dari pelan sampai saya angkat suara. Saya ambil satu video buat lebih akurat. Ini orang selalu dengar apa kata orang. Saya difitnah nikah lagi sama orang Blitar. Demi Allah ditulis semua yang saya. Saya difitnah sama Mbak Regina padahal dia jelas. Saya berteman. Ulangi lagi ya, gambarnya biar enak. Kayaknya emang gelap di gambarnya. Ini orang selalu dengar apa kata orang. Saya difitnah nikah lagi sama orang Blitar. Demi Allah ditulis semua yang saya. Saya difitnah sama Mbak Regina padahal. Bentar. Ya, backing. biasa baru Ini orang selalu dengar apa kata orang. Saya difitnah nikah lagi sama Mbak Blitar. Demi Allah ditulis semua itu nggak ada. Saya difitnah sama Mbak Regina padahal dia jelas. Saya berteman. Nah, Sekarang saya difitnah. Jadi gimana nih gambarnya? Ulangi ya. Ini aja. Ini orang selalu dengar apa kata orang. Saya difitnah nikah lagi sama orang Blitar. Demi Allah ditulis semua itu nggak ada.
Saya difitnah sama Mbak Regina padahal dia jelas. Saya berenam. Sekarang saya difitnah. Satu lagi yang agak panjang tapi saya kasih sedikit. Ini Ibu, saya perlu sampaikan bahwa posisi saya ini di rumah sakit dengan BP yang tadi. Ada pergeseran, saya jatuh, breakout. Kenapa? Karena istri saya saat itu udah nggak pulang 3 malam. Saya mau ketemu anak, tapi sampai sore itu akhirnya nggak sampai. Saya bingung, kepala saya pusing. Tiba-tiba darah saya kental. Di situ akhirnya saya tahu kalau awalnya sebulan sekali saya harus mengambil darah. Saat itulah saya harus jadi maju per 2 minggu. Dari sebulan sekali jadi harus 2 minggu. Itu awal sebabnya. Istri ada suami Ali Mongget. Kamu bilang kamu dari sama saya. Kamu izin nggak saya pergi sama kamu? Kamu izin nggak pergi sama kamu? Izin nggak? Kalau nggak jangan pergi. Itu laki kamu perempuan. Dua di mobil. Kamu yang harusnya saya fitnah. Pernah saya bawa perempuan? Hah? Kamu berdoa. Allah dan Rasulullah, papa saya sakit. Maki-maki. Ya, demi Allah dan Rasulullah nih, ibu saya yang lahir saya maki-maki. Asal nggak tahu. Demi Allah dan Rasulullah, papa saya sakit. Nah, setan kamu, saya bilang itu kali-kali. Saya buka semua. Jadi itu saya ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Terus berikutnya saya pasrah atas arahan dari guru saya, dari mualim, dari Pak Kiai, yang disampaikan supaya ini bukan sesuatu, nggak ada niatan buka aib ya Kiai, tapi ini fakta yang harus saya paparkan. Kenyataannya tidak seperti yang kami pikirkan. Ustaz, maaf, sejak kapan Ustaz akhirnya memutuskan bahwa anak dibawa Ustaz semua? Sejak kapan? Tanggal berapa? Gimana dengan kondisi anak sekarang? Kalau kembali ke perjanjian awal, semua anak harus jadi hak asuh saya, tidak dilanggar itu. Hanya tapi kan saya mentolerir itu ya. Saya juga ngerti gitu, hanya anak perlu itu. Dulu sempet ya Bang ya, ketika istri saya bawa anak sampai 9 hari ya, 9 hari saya mau ke KPAI, tapi itu saya uruskan. Ya udahlah, saya tunggu etikat baik istri saya aja. Walaupun akhirnya dia kasih kabar alhamdulillah, tapi ya